Guys, welcome to channel Saskia ngakak. Hahaha gitu ya. Hahaha 1 2 3. Hahaha. Oke. Kamu sedikit. Nah, oke, jadi kita akan membahas tentang apa? Tentang red flag dan green flag dari masing-masing kita semua nih. Pandangannya apa sih green flag sama red flag tuh menurut kalian kayak gimana, dan yang wajar dan gak wajarnya tuh kayak gimana? Karena ya mungkin di sini banyak ya teman-teman yang sudah banyak berpengalaman mempunyai pasangan. Nanti kita bisa interview langsung ya. Oh iya, kayak bagaimana pacarnya misalkan ada yang 2 gitu ya dalam satu orang gitu, misalkan 5 malah ada nggak? Ya pastinya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mencari pasangan nanti ya. Oh iya. Oke. Kalau mencari pasangan, kalau belum mencari pasangan berarti belum bermanfaat dong. Ya begitulah ya. Oke, lanjut aja ya ke langsung aja ke sesinya. Kita mau berbicara, memang makin banyaknya zaman ini akan banyak sekali ya istilah-istilah baru. Masya Allah. Nah, istilah-istilah baru ini salah satunya adalah green flag dan red flag. Nah, biasanya green flag sama red flag ini ada kaitannya antar ya kita individu ya. Nah, kalau menurut Aul sendiri, kita berbicara tentang pasangan aja kali ya. Karena mungkin sudah kita juga sudah sama-sama dewasa ya, jadi kita coba saling sharing aja ya. Iya. Kalau menurut pandangan Aul sendiri, cowok yang green flag tuh yang kayak gimana Green sih? flag tuh ya kayak gimana sih? Ya kayak gimana sih? Duit. Oh, yang banyak uang. Lah, Royal. enggak, menurut kamu cowok yang green flag Aku nggak tahu istilah green flag itu apa. Act of service. Maksudnya kayak Kasar, toksik gitu. nggak kasar, yang baik ya, yang baik-baik gitu maksudnya. Iya. teman-teman komen dong green flag itu sama red flag itu apa? Kalau red flag itu kan yang terbaliknya dari green Menurut flag. kamu kan? cowok yang green flag tuh cowok yang baik itu yang seperti apa kalau menurut kamu, Awal? Oh, jadi green flag itu ya Itu tipe. kayak gimana? Oh, tipe. Green flag tuh tipe. Aduh. Tipe cowok green flag lu gimana? Iya, baik versi kamu tuh kayak gimana? Oh, gitu. Kayak si itu apa bukan gitu. Si itu siapa? Ya mau di-spill. Siapa sebenarnya itu aku tinggal kata. Nah, green flag gitu kan, Mbak, ngomongnya Iya. green flag gitu. Nah, berarti tipe yang baik menurut aku. Iya. Dia tuh taat agama sih. Tahap agama tuh maksudnya apa taat, gitu? bukan tahap. Taat agama itu maksudnya tuh apa gitu? Kan banyak agama, maksudnya apa yang kayak gimana? Nah, kalau semisal dia sudah taat dengan agamanya, tidak meninggalkan Tuhannya, maka dia tidak akan meninggalkan kamu. Oke, terus apa? Lanjut. Terus apa lagi? Sulit banget nih yang awal. Dia yang enggak terlalu disetir sama keluarganya sih. Maksudnya kayak gimana ya, coba? Ya kan? Jadi laki-laki yang enggak diatur, misalkan dia udah menikah nih, udah ngambil mental untuk menikah, dia udah harus bisa mentata masa depannya dia bersama istrinya, keluarganya. Jadi jangan disetir sama keluarga. Misalkan gini, Itu kalau sudah menikah apa pas pacaran juga lebih baik nggak usah ada ikut campur keluarga. Kalau gue dari pacaran juga sih. kita bisa menilai dari awal kenal. Jadi kalau semisal dari pacaran udah disetir, tapi kan ada kadang kalau pacaran tuh nggak ketahuan ya, kadang, ya kan? Nah, yang ketahuan, Oh, yang enggak ketahuan ya? ya yang ketahuan tuh pas udah nikah biasanya kan gitu, dan sehingga banyaknya yang jadi perceraian juga kadang masalah dengan setir dari keluarga gitu sih. Ya, lanjut. Terus apa lagi? Terus jangan ada orang ketiga. Kita harus bisa. Tapi kan kalau orang ketiga tuh bisa ini sih datang. Enggak, tapi bukannya kalau misalkan masih pacaran terus ada orang ketiga itu bukannya seleksi ya. Jadi kayak kita tuh masih hak milih-milih. Anjing dong, anjing. Kalau cowok kayak gitu. Cuak. Enggak, cewek juga bisa seleksi ya guys. Ini sama bestie. Cewek juga Kalau bisa. misalnya masih status pacaran, Diperbolehkan untuk hak selingkuh. selingkuh tuh masih boleh ya? Berarti boleh? Pak enggak. Enggak. Jadi itu juga salah satu penilaian. Ya kan? Iya sih. Jangan. Jadi jangan. Nah, kan berarti salah satu penilaian kan. Kitanya yang stop gitu loh. Jangan sama dia gitu. Cut up untuk Berarti kalau misalkan seleksi kayak gitu sebelum pacaran ya.
Iya. Sebelum pacaran kayak masih HTS gitu. Sebenarnya gimana? PDKT berarti kan. Kalau mau deket sama siapa aja semuanya juga oke aja ya. Kita juga sebenarnya kan gitu. Dari kitanya gitu loh kayak udah lu kalau emang mau serius ayo, kalau nggak mau ya udah gitu aja. Jangan cari orang yang friendly. Ya, Friendly berlebihan. friendly dengan label Kalau misalnya dia temen gue juga kok ya. tapi kalau Sama temen ada sama cowok ya nggak apa-apa sih. Gue nggak tahu kedengeran apa enggak suaranya. Kecuali kalau misalnya beda sama cewek, ya itu tahu batasan jangan lah. kelebihan ya. Tapi gue sama temen gue suka gitu tau. Maksudnya kayak tau gak cowok gue selingkuh langsung nangis. Jahat banget emang tuh cowok lu. Langsung ngehujat. Padahal kan kalau kita tahu tadi kata Bu Masada mungkin dia pengen mencari yang baru gitu, pengen mencari jadi yang kayak kekurangan. Mencari 10% dari 100%. Iya, dari 100%. 90%-nya si cewek. Iya, cuman mencari 10% doang dari orang lain. Ya, oke. Masuk kotak semua. Oke, lanjut ke red flag. Oh, belum. selesai apalagi green flag-nya itu doang. Itu apa tadi? Nyampe ke selingkuh ya? Jangan yang selingkuh. Terus apalagi udah sih. Berarti Ya, yang penting taat sama agama, jangan selingkuh, jangan disetir sama orang tua. Kalau poligami itu nanti Anda mau milih siapa? Mau milih istrinya udah dinikahin duluan atau mau milih yang kedua itu? Nanti yang misalkan suami aku pengen poligami nih, aku yang ngalah untuk aku mundur. tapi kalau yang taat agama nggak gampang deh kalau poligami. Iya. Kan syarat poligami itu harus kalau yang bagus tuh janda, ngebantu janda. Ngapain poligami istri? Iya, nah itu aku yang mundur. Kalau kayak gitu. Dipilih nama istri. Iya, aku yang mundur. Coy pembahasannya. Kalau semisal mau kan di agama Islam, kan Jangan dia dulu. Iya jangan ya. ini pikiran dari yang masih muda. Aku bisa 2 tahun atau 1 tahun kemudian akan grand flag ya. Ya, grand flag itu akan berubah gitu karena sudut pandangan itu kan pasti bakalan berubah kan. Nah, oke. Kita masih di awal. Sekarang awal kayak gitu. Di pandangan 17 tahun aku sekarang. Oke, next ya. Next question kalau dari Aul sendiri Ini tuh channel gue tapi gue yang ditanya ya. Dan yang jawab kita semua. Iya, itu bagus. kalau misalnya Aul sudah menemukan lah kalau enggak kenal sama suatu lelaki gitu ya. Nah, kalau untuk ke jenjang pernikahan itu tunggu mapan atau enggak sih? Kalau menurut Aul sendiri tunggu mapan dulu apa enggak gitu? Cowoknya harus mapan dulu Iya, gitu. harus mapan dulu apa enggak? Atau ya bisa bareng-bareng. Kalau menurut Aul sendiri gimana? Pandangannya? Pertama siapin mental dulu. Mental. Bukan mapan. Iya, harus mapan. Enggak dulu. Kan sebelum mapan harus ada mental. Ya. Enggak nih. Cowoknya udah siap semuanya. Tapi dia belum punya apa-apa, lu siap enggak? Oh, maksudnya udah siap dengan segi Mentalnya mental udah ada juga tapi udah ada. mapannya enggak ada. Gimana? Kamu Mau milih jalan bareng-bareng. jalan bareng-bareng? Tahu lu tunggu dia sukses. Tapi suksesnya nanti enggak sama lu. Kalau gitu di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh yang kayak gimana? Kan misal jodoh udah datang nih. Misalkan jodoh udah datang, udah mau ngelamar. Nah, terus dia masih miskin. Iya. Seberapa miskin? Miskin ilmu. Ya, masih merintis. Kan tapi gue cuma satu sih, dia harus ada rumah. Oke, berarti syarat fondasi awalnya rumah lah minimal. Kan lu pengen bikin rumah tangga, rumahnya masa nggak ada, tangganya kan bisa dibeli bareng-bareng. Asik. Oke, lanjut kalau red flag kayak gimana sih kalau tipe red flag? Enggak, kakak di belakangnya. Iya, kalau bisa jawab. Nah, kalau tipe red flag. Nih misalnya aku kan wawancarain Aul, nanti Aul wawancarain dia gitu ya. Oke. Nah, kalau red flag versi Aul tuh kayak gimana sih? Red flag tuh yang jelek ya kak. Yang jelek menurut Aul tuh cowok yang kayak gimana? Dia itu kalau misalkan gue nggak pernah nemu cowok red flag sih, jadi Hey, Aul, bahkan zaman sekarang aja tuh susah banget loh nyari cowok yang green flag. Nah, kamu bisa bilang laki-laki itu Aku nggak pernah menemukan laki red flag tuh kamu, wah kenapa? aku nggak pernah sama cowok, aku nggak pernah kenal cowok.
nggak pernah, pasti nggak pernah kayak berdekat. Iya di lingkungan. Nih ngeliatin sekitar. Cowok selingkuh itu masuk red flag gak sih? Iya red flag banget malah. Cowok selingkuh. Temen gue selingkuh. Kesini. Sini. Nah, lu nya nggak kelihatan. Gak apa-apa aku ini. Oh ya. Terus dia teman gue ada di pacaran, tapi dia itu si cowoknya itu nggak mau bayarin gitu loh, kayak jadi kayak dia tuh jalan tuh cuma jalan doang kayak modal bensin, itu masuk red flag gak? Dia nggak mau jajanin gitu loh. Kan ini pandangan kamu loh. Menurut pandangan kamu cowok buruk tuh kayak gimana sih? Iya. Cowok yang buruk tuh kayak gimana pandangan kamu? Kalau banget gue. Iya, main tangan. Main tangan. Main tangan. Itu dia cepet banget main tangan. Terus kayak cepet banget emosi yang langsung mau gentak gitu loh, kayak bentak kita. Kamu ngerti nggak? Ngomongin apa deh? Tapi biasanya kalau Kamu pacaran tuh jangan kayak gitu. impossible main tangan gak sih kak? Enggak, pasti juga. ada. Almost gimana ya? Enggak. Banyak sih. Itu salah satu, nanti gue kayak lu gak. Malah di TikTokers kan di TikTok kan banyak. Oh iya banyak emang. Jadi kalau untuk main tangan iya. Itu salah satu red flag di pandangan. Nah tadi judi online. Oke ya. Judi online itu cowok banyak banget judi online sekarang. Kalau misalnya lagi jalan berdua, nah itu tuh lebih kalau menurut kamu sendiri yang harus bayar tuh lebih baik cowok, cewek atau mungkin mix atau gimana kalau menurut kamu? Kalau makan berdua. Enggak, ini pertama kali apa gimana nih? Enggak sih, mau pertama kali, Please, mau selanjutnya. Kali Selanjutnya gue mau cowok. Semuanya. Kalau mau kakak cowok semua. Ya nggak apa-apa sih kalau mau. Kalau Jangan ketang. nggak mau split bill gitu. Split bill nggak mau. Nggak mau. Nggak mau split bill. Kalau kakak split bill gitu. Split bill nggak lu? Split bill. Kalau gua tergantung situasi ekonomi sih, maksudnya kayak misalkan Makanya cari cowok yang kaya. lu jangan mau miskin, jangan mau dibawa miskin. kalau misalkan lakinya lagi punya duit di dia semua atau enggak ya bisa semuanya sih. Ganti-gantian gitu. Iya, ganti-gantian. Iya. Lu mau ikutan? Pokoknya gue bisa semua. Nongol. Jangan lupa subscribe gitu, Nongol. Jangan lupa subscribe. Subrek. Subscribe. Nah. Kalau gue bisa semua, jadi kayak misalkan cowok gue yang bayarin atau gue yang bayarin atau split bill. Tapi gue tuh maunya yang kasih linknya. Iya tuh gua kasih linknya. Lanjutin dulu, lagi ngomong Kak Fitri. Ya, Lanjutin. ya yang tadi gue tuh pengen semuanya kayak cowok gue bayarin, terus gue bayarin, terus di mix gitu. Tapi gue maunya tuh yang lebih sering bayarin ya cowok gue. Kecuali kalau misalkan ada yang ulang tahun atau apa, baru gua ngasih kado gitu. Give. Lebih ke give. Komitmen berdua aja lah, enaknya gimana yang fleksibel. Nah oke, lanjut pertanyaannya nih. Kalau misalnya Gua pengen nanya dia pertama. ceweknya kalau nggak cowoknya yang ulang tahun, kalau pacaran tuh mesti supresin juga apa enggak? Kalau pandangan kamu mesti disupresin lah, orang udah ada ikatan atau nggak bisa? Maaf, saya mah taat belum pacaran. Kalau ulang tahun apa sekedar chat aja itu udah wah inget ya gitu. Lu dulu anjir. Gue tanya gue aja belum pernah pacaran, ditanya begini. Mana ada pandangan? Kan semisal kan ini kita sharing. Kalau menghargain, Kalau semisal lu sayang banget sama si cewek itu, ya. Pertama itu kalau surprise gitu kayak ngerasa orang yang paling sayang banget gak sih? Ya kan? Dari pandangan cewek tuh kayak ngerasa gila gue tuh sayang. Iya, kayak gue beda pasti beda nih gue di antara yang lain gitu kan. Terus kalau untuk soal kayak cuman chat doang itu nggak ada effort. Sedangkan cewek sekarang menang effort. Iya, iya kan? Oke, jangan cuma gombal. bisa kerja gitu loh. Iya. Bisa beli apa-apa sih. Kalau cuma misalkan dari kayak sang ulang tahun ya itu kan bisa dapat dari teman sekitar gitu. Dari HTS gitu. Iya, kayak lu pacarnya tapi kalau lu kayak gitu doang kayak gak guna, gak usah jadi pacarnya sekalian. Betul. Kamu? Iya, boleh. Ya kalau menurut gua harus komunikasi sih. Emang di sekolah tadi. Tanya-tanyakan kita ya. Maksud gua kalau misalkan komunikasi terlebih dahulu. Kalau misalkan dianya lagi nggak ada duit,
boleh dikomunikasiin, maksudnya lu boleh kasih surprise gua walaupun dikasih coklatos doang, yang penting gua mau dikasih surprise sama gua. Keren banget ya. Oh berarti nggak memandang hadiah yang diberikan. Cuma ya kayak Cuman kan kadang-kadang tapi nggak sih realistis emang cowok nggak bisa mikirin apa yang kita mau kan kadang-kadang, cuman dari sebelum-sebelumnya kita harus komunikasiin dulu gitu, dan Kayak- kita juga harus tahu. berarti kalau kapit itu mendingan kayak ditanya pengen hadiah apa gitu. Iya. Lebih ke kayak gitu ya. Ya tapi kalau misalkan ya gue kadang-kadang mau lah, kadang-kadang mau kayak disurprisein gitu kan. Tapi Even itu anniversary doang gitu kan. ya Nanya waiting list. tapi sebelumnya ya gitu, kalau misalkan cowoknya nggak peka harus diajarin dulu sama kita. Oh, berarti jangan salahin si cowoknya kalau lu nggak peka gitu. Nggak boleh, nggak bisa Diajarin. Iya. Mau lu apa gitu. Jangan cuman dia nebak lu maunya apa gitu. Iya, jangan itu tuh nggak bisa. Ayo apa? Next question adalah kalau misalnya nih pacaran. Semuanya Nah, nanti lu nanya dia Kalau ada pacaran berat itu lagi. kan ini sharing. Nah, gue bosanin ke lu juga. Kan dia yang nanya semuanya yang jawab, kita jawab. Iya bener ini adalah orang Nih kalau pacaran itu Foto-foto malah dimatiin. apa? mesti itu nggak sih kayak gua kan udah pacaran sama lu, Lihat ini. gua harus Feelingnya. Najwa nih si Bang Eno flirting. Dia nanya Emang dia flirting. mesti tukar-tukeran. Nah, diem, gue lagi bukan ngasih persen. Tukar-tukeran akun sosmed nggak sih? Kalau itu apa? Kalau udah gede mah udah nggak usah lah saling percaya begitu. Tukar-tukar akun sosmed kalau udah gede saling percaya. Kalau pacaran tuh mesti tukeran akun sosmed atau Enggak. usah lah percaya. Enggak perlu gue. Gua perlu. Nggak perlu. Gue nggak perlu. Gua nggak perlu. Alasannya. Ah iya, Sagitarius. Alasannya. Cegil. Ayo, alasannya kenapa harus perlu? Kalau cowok gua ganteng, terus dicet cewek gimana? Gua nggak mau. Awal. Kalau aku nggak perlu karena kalau emang selingkuh tuh pasti akan ada kecium bangke Oh iya bener juga ya anjing. Ya. Bisa di mana aja ya? Iya. Ya gue setuju sama Aul, soalnya karena kalau kita ngekang juga dianya mau niat selingkuh gimana? Iya bener. Ibaratnya ya itu nguji juga nguji juga dia. Maksud gue kalau misalkan dia benar-benar sama kita ya dia nggak mungkin, dia bakalan ibaratnya ngejaga kepercayaan dari ceweknya gitu. Kalau misalkan dia jahat ya udah. Iya sih, benar. Iyalah nggak mau. Ya dia ketahuan selingkuh ya udah putusin. Apalagi pas pacaran LDR ya. ketahuan selingkuh langsung putus. Iyalah goblok, Bang Jain. Kalau udah selingkuh itu tuh tabiat. Ih, itu tuh udah sifat, udah melekat di dalam dirinya. Dia nggak bakalan bisa sembuh. Iya. Kalau dia nggak mati. Dia udah mati, ya ampun. Ya kan kak? Mungkin 1 dari 1000 yang berubah ya. Iya bener. Berubah mungkin karena dia pengen mati. Next question. Kalau menurut teman-teman kalau misalnya ada pacar minjem duit ke Nggak mau. cewek itu gimana sih pandangannya? Enggak. Pacar minjem Gua kerja capek-capek nguli ya kan. Lu malas enaknya minjem duit gua. yang cowoknya pinjem duit misalnya gitu. Enggak mau. Mending ngasih nggak sih dibanding minjem? Enggak lah ngasih aja ngasih ke cowok. Enggak usah dia. Coba kamu. Apa? Kalau cowok minjem duit sama kamu. Gue trauma sih anjir. Ya kan? Sebenarnya gue pernah minjemin Sama jadi gua juga. nantinya tuh ke ini kebiasaan dia. Kalau minjem uangnya buat kayak misalkan ibunya sakit dalam keadaan mendadak gitu ya. Gua beliin obatnya. Oh, berarti lebih ke ngasih aja ya. Iya, berarti lebih ke gue nggak bisa sih, gue nggak mau, apalagi ibaratnya belum menikah ya. Iya sih bener juga. Kalau kamu sendiri gimana pandangan kamu kalau misal kamu nih pacaran terus dia nggak mau Nggak kebayang. sama. Aku juga nggak kebayang orang nggak ada. Tapi aku belajar dengan pengalaman sih. Udah sih, udah habis topiknya apa lagi? Sekarang aku sekarang nanya. Ini beda pembahasan. Nanya ke semuanya. Coba ini sangat amat penting bagi Anda ya.
Udah berapa menit? Najwa Shihab nih, lihat nih. Baru 19 menit. Lagi. Seru banget. Tanya gua dong, tanya gua. Lalu situ. Tentang apa? Tentang hypersex. Astagfirullahaladzim. Itu cewek. Enggak, gua yang gua kaget tuh. Oh, Kalau gue cewek, kalau gue Saudara lu. dia punya fetish nggak sih? Fetish pasti lah. Maksud gue yang hypersex itu Maksudnya masih setiap hari. Iya. dari pas remaja. Emangnya nggak dari capek? pas anak-anaknya itu yang tadi gue jelasin, megang-megang itu keterlaluan atau gimana. Oke, sekarang gini. Alasan kamu kenapa ngambil bimbingan dan konseling? Alah, bosen ah. Ya, enggak. Ini tuh lebih ke yang luar gitu kan. Kamu udah semester 2, pandangan kamu. Apakah kamu jadi salah jurusan kah? Kan kita lagi bahas green flag sama red flag. Aku nggak ada lagi. Ini permasalahan remaja dong. Iya, apa kakak nanya dia kakak? Apa nih? Kakak nanya. Kakak kan yang paling pikirannya tuh paling luas. Remaja, tar dulu, harus ada yang ini dulu. Apa kamu? Kamu lagi nanya lagi? Kan kamu apa? Iya, udah mulai lapar. Nanya apa? Udah jam 3 nggak jadi itu Kak Bel ngambil gorengan. Jam 3. Ntar gua cobain dulu, rasanya enak gak? Gue telepon orangnya. Dah guys, terima kasih guys sudah Gak apa-apa sehari. Lagi dong. apa tuh? Kalau masalah remaja mah nggak bakal habis. Kalau pacaran itu Pacaran itu nggak mungkin gak sih cuma dipegang tangan doang? Iya, benar. Enggak, kalau kata gue itu privasi. iya. Tapi kamu tadi bilang iya, berarti iya. Bukan dipegang tangan doang. Pokoknya gue nggak mau jawab kalau misalkan tentang gue ya. Berarti ada sesuatu. Iya. Sesuai pemahaman lo aja, yang penting gue nggak mau jawab. Oke. Apalagi Masa gue harus terbuka? pacaran Itu ada sesi-sesinya dulu. Nggak langsung terbuka. Konselor. kan ini ya, aku masih Erik apa ya? Kamu target umur nikah tuh ada nggak? Nggak ada. Tadinya gue ada, cuman setelah pengalaman gue tentang percintaan gagal mulu, gue nggak nargetin sekarang. Pernah ini nggak sih trauma akan cinta dengan lelaki yang kamu pilih pacarin tapi tuh salah tuh gitu? Pernah. Gue pernah diselingkuhin sampai 5 kali. Itu sama orang yang sama? Iya. Orang yang sama kamu bertahan? Bertahan. Itu gue lagi cinta, bener-bener cinta mati sama Itu dia. di umur berapa? Di umur SMA. Gue kan Masih labil ya? Masih dari cinta SMA, monyet? Iya, pacarannya kan gue dari SMA sampai kerja umur 20 tahun lah. Ada di itu tuh di tas aku. Masya Allah, Jenal. Ya udah nih, karena ada Bang Jainal sekarang pandangan lelaki tentang green flag sama red Ayo, silakan. Tanya. Tadi yang tadi udah aku tanyain lagi ke Bang Jainal. Tanya. Enggak, dari apa aku lupa. Aku juga lupa. Ayo, green flag cewek menurut lo apa? Baik versi Bang Jainal tuh cewek kayak gimana? Green flag Toxic sama enggak, green flag itu yang baik-baik aja. cewek baik sama cewek. Apa Baik pandangan Bang Jainal. tipe Bang Jenal. Kalau menurut saya, Green flag kayak ini ya. Ini yang green flag. enggak. Gini. Enggak katanya. Enggak, Najwa juga pasti ada kekurangan dan kelebihan. Menurut gue semua perempuan itu baik. Iya bener lah. Karena kenapa pandangan gue ke ibu gue, bro? Iya kan? Jadi semua wanita itu baik. Yang membuat dia tidak baik adalah lingkungannya. Paham nggak? Semua wanita itu awalnya yang lingkungannya buruk juga pasti dia awalnya wanita baik. Sih aku setuju. Karena orang yang buruk aja ya teman-teman, yang perlu kita benci itu bukan orangnya tapi keburukannya, paham nggak? Nah itu. Iya begitu bener. Oke, terus Udah. Apaan lagi? red flag. Jangan red flag apa? Ya keburukannya. Datar. Ya kalau menurut lagi mah pasti ini sih. Yang pertama itu egois. Keegoisannya nggak bisa diatur kalau perempuan tuh. Nggak bisa nempatin posisi. Kayak contoh kecil, kita laki-laki pulang kerja capek-capek tanpa dia berpikir kita capek atau kayak gimana, dengan seenak-enaknya dia bilang, ah apaan sih kayak gitu aja nggak bisa deh kayak gitu. Harusnya kan
mikirnya jauh dulu gitu. Oh, jadi kayak semuanya harus ada gitu ya. Kalau misal pulang kerja capek-capek misalnya harus ada kopi gitu. Enggak, bukan kayak gitu, bukan. Maksud Ada waktu buat ceweknya, harus bisa nganterin, harus bisa apa. ya, enggak Paling gitu. sering biasanya chat ya. Gini, maksud gue gini. Coba. Dalam bukan masalah nganterin atau kayak gimana Sini Kak juga. Sari, masuk ke kameranya. Masuk frame lu, masuk. Iya, sini. bukan masalah kayak nganterin kayak gitu doang. Cuma pengen kayak misalkan dihargain sedikit, kita kan udah capek ini ya. Pulang kerja gitu. Nggak minta dilayanin juga, kayak kadang laki-laki itu kalau lagi capek itu pengen banget butuh waktu buat sendiri. Ya, terus ya coba. Gua lagi ini soalnya coba. Oh, lu nih ya, paham. Kan lagi ini kan, lagi mau bersermi kasmaran kan Ya berdua. gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi ya udah biarin aja tuh laki-laki sendiri dulu, diem itu dalam artian bukan marah atau kayak gimana. Dia tuh lagi kayak lagi dikasih nge-recharge waktu- ya, waktu lagi nge-recharge. sendiri gitu Iya, lagi nge-recharge tuh dia tuh, otaknya, pikirannya, badannya semua capek, tetap mau diem gitu, jangan diajak ngomong. Dibiarin aja dulu, diem dulu. Nanti juga ada saatnya kalau misalkan laki-laki tuh ya, kalau menurut gue nih ya, gue kan laki-laki itu bakalan nyari kalau misalkan dia udah butuh. Valid gak? Apa sih konteksnya? Tapi gini, maksud gua gini loh. Ketika laki-laki pengen nge-recharge, ya cewek itu kan kesepian. Ya. Nah, itu gimana tuh solusinya? So, Masa gua harus nungguin, ibaratnya kita Mungkin dibuat dia menghubungi kamu lagi feeling gitu. lonely lah. balik lagi tadi kan yang awal gue bilang apa? Egois. Terus Ya kan, lu hanya memikirkan diri lu sendiri, perempuan, Ya. tidak memikirkan laki-laki, bener gak? Kalau berarti kan konteks kita menikah atau pacaran atau berhubungan itu kan saling mengerti dong. Kalau masih egois sama diri sendiri, ya jangan ngelakuin hal itu dulu karena belum siap. Kalau menurut gue kayak gitu. Tapi terus buat solusinya ketika lu mau diam sendiri, terus solusi kita gimana kalau lagi kesepian? Kayak gini. Gini nih, gue kan kalau hal-hal itu kan bisa diskusiin gitu. Ya, Kalau bisa menurut gue ya, jadi. gue bener. Gue kadang ngelihat dokter apa dari siapa dah, pokoknya gue punya dengar statement kalau emang laki tuh harus punya waktu sendiri kalau misalkan dia lagi ada masalah. Capek. Jadi nggak gampang buat cerita, apalagi sama perempuan, biasanya gitu. Walaupun Siapapun lah. walaupun sama orang yang dicintainya. Iya. Kadang anak-anak juga kalau gini. Kalau misalkan lu perempuan nih, nanti kalau punya anak lu laki-laki. Kalau puyeng-puyengnya di sekolah, jangan ditanyain dulu masalahnya apa. Dia bakal nyelesain dulu. Ketika udah kelar, dia baru cerita sama lu. Biasanya gitu. Gue soalnya sama cewek gue juga sama. Iya. Gue nggak gampang nyeritain masalah gue gimana. Tapi kalau udah kelar, biasanya Baru kita gitu. cerita. Iya. Jadi tuh laki-laki tuh prosesnya kayak gitu, dapat masalah, berusaha diselesaikan, sudah selesai baru cerita. Jadi kan kalau perempuan punya masalah cerita, intinya tuh perempuan tuh cuma mau cerita. Mau didengarkan gitu ya? Iya, mau cerita. Pokoknya mau cerita, lu mau ada hasilnya atau enggak, yang penting dia cerita, dia udah ngeluapin emosinya kayak gitu. Kalau perempuan, Nih mungkin maksud lo yang gue bilang apa? Yang lu inin tadi tuh mungkin diskusiin kayak lu butuh waktu berapa lama kalau misalkan laki tuh punya waktunya sendiri, tau nggak? Dong gue lagi mau ngobrol nih sama lu gini. Lu tahu kan kalau misalkan lagi ada masalah, ya lu diskusiin aja di situ. Lu butuh waktu berapa lama buat sendiri, gitu aja. Biasanya lu pada berapa lama? tergantung masalahnya sih. Cuma kalau misalkan masalah-masalah kayak cuma kita pengen istirahat capek doang gitu, 2 jam 3 jam cukup. Nanti juga kita bakal nyariin. Apaan sih? Nih, gua kontekan ya 6 jam baru dibales. 4 jam baru dibales. Konteksnya sih laki-laki itu lagi kerja atau lagi nggak ngapa-ngapain? Lagi nggak ngapa-ngapain. Gua nggak masalahin. Nah, Nih. sekarang Ini kita lebih ke konseling ya, antara seorang konselor versus konselor. sekarang gua didiamin, maksudnya kayak dibalasnya tuh besoknya, dibalas setelah 12 jam. Itu seminggu. Iya. Seminggu dia masih Oh iya, kakak masukin status. yang mana? Yang masukin apa screenshot chat. Bukan yang itu. Gitu lagi. Nih kadang kalau kayak gitu lu cari celah. Dia tuh tipikal orang yang gimana. Gue termasuk kayak model cowok lu yang kayak gitu. Gue malas banget kalau misalkan lu tuh ngobrol panjang di medsos atau di WA atau di mana. Suka Cuman telepon. enak kalau misalkan ngomong langsung, lu ketemu sama dia. Enggak, Solusinya kalau itu. ini beda. Kalau dia tipikal di ini bacot sama. Maksud gua, dia tuh, gua kan pernah nanya sebelum gua didiamin ya, dia tuh ini
gabut terus nggak ada duit. Dia kan KKN di kampung, dia nggak kerja, nggak ada duit, emang bakal sebegitunya ya ngediamin gua sampai seminggu. Oh berarti masalahnya nggak ada uang. Iya, Kalau gue kayak gitu jujur. sampai seminggu. Kalau gue pernah berhubungan sama sebelumnya ya. Gue selalu bilang kayak gini, kalau gue lagi butuh sendiri, gue bilang gue nggak ngechat dulu ya, gue diem dulu 3 hari aja, gue minta waktu 3 hari aja, diemin dulu kayak gitu. Kalau gue kayak gitu. Ada komunikasi Iya. nih. Kalau ini enggak, jadi Miskomunikasi ya. ya Nah kalau permasalahan yang tadi lu bilang kayak dia nggak punya uang atau kayak gimana gitu, lu ngajakin main, jujur laki-laki tuh minder kalau nggak punya uang, beneran. Kayak berusaha kayak gini, aduh lu kayaknya lu bakalan di luar tuh bakalan dapat lebih baik dari gua. Jadi insecure kalau laki-laki tuh. tapi kok gua nggak pernah ngajak main tapi tetap didiamin anjir. Maksud gua kenapa ya? Hubungan Gua 9 bulan. 9 bulan. Ya itu lagi fase-fasenya. Maksudnya udah di titik kayak antara Bertahan atau enggak? iya, walaupun hubungan lu baik-baik aja, Fit. Kalau laki-laki tuh Lu udah berapa bulan? Tahun? udah berasa, Bro. Gue udah 3 tahun 4 tahun. Nanti mau 5 tahun katanya, nanti ada itu ya katanya. Enggak, maksudnya lu kenalin dulu nih. Lu tuh udah poin aja kalau misalnya itu makan waktu lama ya sama cowok lu ngedimin cowok lu ngedimin lu kayak gitu. Bukan ngediamin sih, maksudnya sehari ada, cuma kayak 3 chat doang. Kalau ada kabaran dikit Lu gitu buat kan? Tapi gini loh. jujur nih, gue lebih Bro. Lebih suka kayak gitu, kalau menurut gue tuh lebih dewasa dah kata gue mah. Kalau kadang lu makanya lu Tapi kan sempatin nggak satu suka momen ceweknya kok masuk bisa dengan cara kayak dia sukanya apa nih, lu ngebahas satu tentang topik apa. Oke, hobinya gitu ya. Ya. Jadi lu juga nggak ngematok ini kan gini sih. Ya udah lu pasrah aja gitu. Cari ininya juga sama cowok lu. Dia senangnya apa nih, lu ngebahas apa nih sama dia. Jadi gua harus cari kesenangan dia gitu. Kenyamanan dia. Enggak, soalnya pasti yakin selama lu pacaran 5 tahun, 7 tahun, pembahasannya flat itu aja. Iya, jujur kalau laki-laki pasti bosan. Bakalan yang ditanya, lu udah makan, lu udah minum, lu udah lagi apa? Udah kayak gitu tuh. Udah pusing buat nyari topik, apalagi topik ada kalau ada masalah. Itu pembahasan bakal muncul panjang, catatan resep berantem itu gara-gara ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya udah kayak gitu. Tapi maksud gua kok nggak bisa ngomong gitu, diamin gua dulu, kayak gua kan jadi bertanya-tanya, gua tiba-tiba didiamin. Oh, perubahan sikap. Iya, kenapa nggak ngomong dulu? Kalau kayak gitu ada lagi ada yang diincar lagi gak? Kalau gue sih enggak, karena laki-laki beda-beda sih, Fit. Beda-beda ya. Mungkin dia mendapatkan yang lebih nyaman di sana, di KKN. Bisa kayak gitu, Fit. Atau dia menemukan yang lebih cantik di kampung. Jangan ngetik ya, Bro. Harus, Bro. Bro. Enggak. Harus. Lu kan ngomong tadi kan. Lebih Kalau harus gua justru butuh waktu. siap sakit hati dulu aja. kan paling berapa bulan sih lu gak ketemu sama dia. Gue sekarang kan udah jalan setahun 2 tahun ini juga udah LDR sama dia. Ya gue pasrahin dari dulu, kalau misalkan lu seneng sama orang yang lu yakinin lebih dari gue sekarang, ya gak masalah. Karena lu hak lu buat milih orang. Nasib pacaran kata kamu tadi apa Kak? Bisa milih-milih. Iya, bisa ngomongin. Justru gue malah nganginin ke dia, apa ngasih saran mulu sama dia. Kalau misalkan emang lu ketemu lu kan lebih baik ya. Ya, itu insecure cowok sebenarnya, itu termasuk insecure cowok, Bro. Yang ngebuat nge-trigger itu lu karena apa tuh tadinya? Dulu gue sebelum buat mutusin kuliah sekarang, ya gue nggak kuliah, satu sama bokap gue nggak ada, gue nggak punya apa-apaan. Terus gawean gue juga masih belum inilah. Kalau lu buat ngomongin serius lagi, wah panjang. Gue nggak ada jaminan buat gue Bisa bagian lu. ya. Oh gitu. Maksud gua tadinya ada pembahasan. Insecure dong itu maksudnya. Tadinya Insecure. ada pembahasan ke sana, atau emang lu tiba-tiba oh ya udah lu cari yang terbaik, gimana dari? Karena gue ngelihat dia tipikal orang yang friendly dan temennya dia yakinin lu, nggak ngeyakinin, gue ngeliatnya kayak kayak ini bisa deh sama temen dia, kenapa harus sama gue gitu. Bener gak sih? Dah. Karena tanggung jawab laki beneran gede banget, Bro. Lu bakalan ngurus ini itu segala macam. Kalau misalnya lu nggak ngesiap buat ngemegang itu semua, lu bakalan Bener, karena perempuan itu mikirnya nggak jauh, Bro. Sebenarnya perempuan mikirnya jauh, cuma jauh banget gitu. Paham nggak sih? Kalau laki-laki pas. Pakai logika, kalau laki-laki kan? ya. Gue kadang nemu statement kalau misalkan bokap kan stroke ya, ternyata tuh orang-orang yang kayak laki-laki begini tuh mikirnya Keras. panjang dah. Iya. 10 tahun, 10-20 tahun ke depan lu bakal gimana, keluarga lu kayak gimana, nanti terus nabung lu gimana, nyari duit gimana. Padahal hal itu belum terjadi, tapi udah dipikirin. Itu kata Belinda ke depan. Oke guys. Ada yang berat nggak cowok?
aja masuk. Nggak bisa. Sedus doang kan paling. Nggak tahu yang berat katanya. Lu lagi rame-rame nih Iya, ngobrol anjir. seru-serunya. Tapi lu kalau misalkan ngediamin cewek suka ngomong. Kalau gua dulu ngomong, kalau sekarang belum pernah sih. Iya di sana Tapi di depan. kalau sekarang kayak gitu sih gua kalau tipe gua tuh kalau udah marah berantem jangan mancing-mancing gua. Kalau gua diajak ngobrol gitu malah berarti meledak. kalau marah tuh udah diem aja gitu Ya ya. kalau gua lebih milih diam. Kalau diem. Mau dia ngomong kayak gimana diam. Tapi kalau udah ada kata atau dua kata yang bikin gua ngomong, itu bakalan lebih sakit kata gua daripada dia ngomong ke gua kayak gitu. Kemarin lu tahu nggak yang tiket gua kereta? Ya. Itu kan gua telat gara-gara apa? Gara-gara dia. Iya. Kenapa? Dia dianterin dijemput. Gua dijemput enggak. Merah-merah ya. Iya, lu iya ya. Iya. Itu kayaknya kena ulat bulu deh. Di map coba. Hidung. Kalau gitu kan bentol-bentol. Terus apa lagi? Nah, gua kan telepon nih jam 10. Dia lagi tidur, terus kata dia, "Ya." Terus gue tungguin sampai setengah 11 anjir. Sedangkan perjalanan dari rumah gue ke stasiun 30 menit. Dia nggak ada sama sekali. Akhirnya gue jalan sendiri sama adik gue ke stasiun. Tapi ujung-ujungnya tetap telat. Nah, terus dia nge-WA gue jam 3 sore. Katanya maaf ketiduran, merasa bersalah gue. Terus tapi maksud gue besok setelah itu tuh dia tuh ngediamin gue. Kan dia yang salah gitu ya. Iya maksud gue Datangnya gimanain terlambat. gue ki. Ya gue nggak bisa nyalahin dia ya. Mungkin maksud dia gua. bosen gak sih? Bisa gak sih? Iya gue Bisa gak sih dibilang bosen? Coba David. Karena perubahannya drastis. Lu kan pacaran ya sekarang ya. Kalau emang lu berani ambil resiko, diemin juga tuh cowok. Diemin nanti ada saatnya deh kalau emang dia tuh lagi mikir tuh, ini gua mau lanjut apa enggak sih? Emang dia ya, emang gitu ya. Ya udah diemin aja. Maksud gue emang ada kepikiran ke sana ya dia. Ada pasti kalau yang gua tangkep nih ya pasti cowok lu nih ya. Udah males sama lu nih misalkan. Pembahasan yang seru guys. Misalkan dia udah sama lu. Seru kan? Seru. Enggak kayak lu, dia bakal balik lagi ke lu. Tuh cowok. Nih, gue kan diamin balik. Ini gue baru WA-an, ini dari kapan ya? Screenshotan ya. Screenshotan ini dia catatannya. gue duluan. Ini tuh baru sekarang panjang gini. Ini baru sekarang panjang kayak gini. Bahasa planet sih. Ya kan bahasa Sunda. Kalau kemarin tuh kayak segini doang udah sehari. Ini sekarang dia baru ini lagi ke gue ngajak bukber lah Ya udah apalah. biarin aja. Berusaha untuk tidak peduli. Capek banget tadi motor gue di sana sini. Oke guys, sekarang kita closing belum? Belum selesai. Tapi di tengah Tapi nanti ini aku masukin YouTube gak apa-apa? nggak apa-apa. Kan gak ada namanya. Boleh taruh bawah. Apa? Tapi di tengah-tengah dia ngediamin gua 3 hari lah, gua video call kan. Kata gua lu kenapa? Gak apa-apa, gua gabut aja. Katanya dia kan anime berat. Coba lu tantangin. Lu Anime. mau lanjut apa udahan gitu? Berani gak? Kalau dia masih cuek sama kamu? Enggak, lu berani gak? Kalau masih cuek apa udah biasa nih? Ya ini bakalan kejadian lagi, Fit. Ini karena lu jauh aja dia pura-pura peduli. Lu lagi di sini. Lu jauh kan berangkat dari sana ke sini. Oh, jadi bumerang gitu nanti ya berarti. Iya gak sih? Bener gak sih kata gue? Coba dah lu udah di sana, dia udah deket, udah kepantau, biarin aja gitu. Diem lagi pasti. Jadi OPT. Tapi kalau menurut aku dia menemukan yang baru lagi sih. Perubahan sikapnya soalnya kayak drastis banget gak sih langsung kayak gitu. Ya kan? Tanpa menyenggol dia kan Kak. Menyenggol gimana? Misalkan dia ngelarang kamu jangan dekat sama cowok tapi kamu dekat gitu. Dia nggak cemburuan. Kamu nggak nyenggol dia, bikin dia kesel kan? Enggak. Enggak kan? Wah, bisa jadi tuh Kak. Gak tahu. Kenal sama cewek baru lagi dan nyaman dengan cewek baru lagi. Kalau kata gue, 10% dia menemukan di cewek yang baru. pasti dia nemuin orang lagi sih kalau kata gue mah. Entah dia hanya chatan atau itu kayak gitu lah. Tapi dia pernah ngomong sama mantannya juga dia jarang chatan. Kan omongan dia, belum tentu pembuktiannya. Jadi gue tuh sebelumnya tuh udah temenan sama dia dari SMP. Pacarannya tuh baru sekarang. 9 bulan ya? Baru 9 bulan. Setengah 3/4, ayo. Astagfirullahaladzim.
Ya udah guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kamu dong. Bel, tolong tas Jenal dong, maaf. Bentar. Ya. Makanya seru kan apa yang tadi? Ya udah, bungkusin di sini aja. Kita mau bungkusin.